Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Zul Syahrain Sabora. NIM 200211502002, kelas B02. Berikut ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan 1. Struktur dan konstruksi rumah. Sederhana. Pertama, fondasi, kedua kolom, ketiga lantai, 4 dinding, kelima pintu dan jendela, 6 balok latei, 7 ring balok, 8 plafon, 9 kuda-kuda, dan terakhir atap. Nah, berikut ini pengertian secara singkat, yaitu rumah sederhana adalah rumah yang tidak bersusun tipe 36 atau tipe 45 yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 54 meter kuadrat sampai dengan 200 meter kuadrat. Meskipun disebut rumah sederhana, konstruksi bangunan tetap harus menggunakan perhitungan matang dan diterapkan sebaik mungkin karena berpengaruh terhadap keindahan fungsi, kekuatan, dan umur bangunan itu sendiri. Dengan konstruksi bangunan yang baik dan kokoh, maka umur bangunan akan lebih lama dan akan aman untuk digunakan. Ya, baik, kita memasuki pada materi pertama, yaitu fondasi. Berikut ini ada beberapa konstruksi gambar yang saya paparkan. Ini fondasi adalah suatu konstruksi pada bangunan dasar, struktur atau bangunan substruktur yang berfungsi meneruskan beban secara merata dari bagian atas struktur bangunan, upper struktur, ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya tanpa mengakibatkan keruntuhan tanah dan penurunan stagement tanah atau fondasi yang berlebihan. Umumnya menggunakan fondasi batu kali dengan ukuran 30 x 80 hingga 80 cm atau bisa juga dengan fondasi beton bertulang yang dikenal umum dengan fondasi cakar ayam dengan ukuran 50 x 50 kurang 25 cm. Nah, kedua, slope. Berikut ini gambar slope. Slope adalah suatu elemen struktural dari bangunan yang terletak di atas fondasi yang mampu menahan beban dari struktur lain yang berada di atasnya ke struktur fondasi dengan menolak membungkuk. Slope yang berukuran 15 x 20 cm dengan ukuran besi tulangan polos 12 mm dan 6 mm. Ketiga, kolom. Berikut ini gambar kolom terdiri dua jenis, kolom pengaku dinding beton tulang dan kolom pengaku dinding tampak samping dan potongan melintang. Kolom adalah batang tekan vertikal dari kerangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan hingga keruntuhan pada suatu kolom, merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya kolapse dalam
lantai. Kolom utama berukuran 15 x 20 cm dengan ukuran besi tulang polos 12 mm dan 6 mm. Untuk jarak kolom 3,5 meter menggunakan kolom praktis berukuran 15 x 15 cm untuk bentangan pendek. Jarak antar kolom di bawah 3 meter. Keempat, lantai. Berikut ini contoh lantai modern yang sering digunakan pada umumnya. Lantai adalah permukaan bawah dari sebuah ruangan atau kendaraan. Lantai dapat terbuat dari batu, kayu, bambu, metal, keramik, marmer, atau granit, dan bahan lainnya. Tingkat bangunan sering kali disebut lantai. Meskipun arti sebenarnya adalah tingkat. Fungsi lantai secara umum adalah menunjang aktivitas dalam ruang dan membentuk karakter ruang. Ketika orang berjalan di atas lantai, maka karakter yang muncul adalah tahan lama, tidak licin, dan berwarna netral, (tidak dominan). Kelima, dinding. Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Umumnya, dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya, membatasi ruang dalam bangunan menjadi ruang-ruangan, atau melindungi atau membatasi suatu ruang di alam terbuka. 3 jenis utama dinding struktural adalah dinding bangunan, dinding pembatas, boundary, serta dinding penahan, retaining. Dinding bangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu menyokong atap dan langit-langit, membatasi ruangan, serta melindungi terhadap intrusi dan cuaca. Dinding pembatas mencakup dinding privasi, dinding penanda batas, serta dinding kota. Dinding jenis ini kadang sulit dibedakan dengan pagar. Dinding penahan berfungsi sebagai penghadang gerakan tanah, batuan, atau air yang dapat berupa bagian eksternal ataupun internal suatu bangunan. Keenam, pintu dan jendela. Berikut ini gambar potongan pintu dan jendela. Pintu dan jendela merupakan konstruksi yang dapat bergerak. Bergeraknya pintu atau jendela dipengaruhi oleh perletakan atau penempatan, efisiensi ruang, dan fungsinya. Kusen serta daun pintu dan jendela biasanya menggunakan kayu seperti kempas, meranti, nyato, durian, balam, dan gerunggang. Untuk daun pintu bisa menggunakan double triplex dan dicat minyak. 7. Balok latte. Berikut ini penjelasan balok latte atau balok intel adalah bagian konstruksi bangunan yang menempel di atas pintu dan jendela. Balok intel diperlukan dalam konstruksi bangunan agar kusen tidak menerima beban bagian atas rumah secara langsung. Jika konstruksi bangunan cukup kuat, balok lintel dapat menahan bentuk kusen tetap kokoh saat rumah diguncang gempa bumi. Balok gantung yang berada di persisi di atas kusen pintu dan jendela ini berukuran 15 x 15 cm dengan ukuran besi tulangan polos 12 mm dan 6 mm. 8. Balok ring. Balok ring atau juga biasa dikenal dengan ring balok adalah
Struktur bangunan yang terletak di atas dinding dan menjadi tumpuan atau dudukan dari rangka atap, kontur dinding, balok sendiri biasanya dibuat seperti kontur slope. Ring balk memiliki fungsi menahan tekanan dari rangka atap dan meratakan beban ke struktur lainnya yang posisinya berada di bawah seperti tekanan yang diterima oleh kaki kuda-kuda. Balok ring dengan beton bertulang berukuran 15 x 15 cm dengan ukuran besi tulangan polos 12 mm dan 6 mm. Tinggi balok ring dari permukaan lantai biasanya dibuat 3 meter. 9. Plafon. Plafon atau langit-langit rumah merupakan bagian pembatas antara atap rumah dan ruangan di bawahnya. Ketinggiannya plafon rumah umumnya berkisar antara 2,7 sampai dengan 3,75 meter. Plafon rumah memiliki banyak fungsi. Fungsi utama dari plafon adalah untuk menjaga kondisi suhu di dalam ruangan akibat sinar matahari yang menyinari atap rumah. Langit-langit atau plafon menggunakan Eternit 1x1 meter kuadrat atau bisa dengan gipsum 9 mm dengan rangka plafon kayu usuk 5/7 cm atau hollow galvalum 4/4 cm dan 2/4 cm. 10. Kuda-kuda. Kuda-kuda atau untuk atap biasanya menggunakan kayu seperti bangkirai, kamper, kruing, mahoni, dan yang masuk kayu kelas pemakaian 3, bahkan ada juga yang menggunakan kayu kelapa dalam kurung glugu sebagai kuda-kuda atau konstruksi atapnya. 11. Atap. Sebagai penutup terakhir, atap biasanya menggunakan genteng beton atau genteng keramik. Biasanya hanya saja bila menggunakan genteng beton, beban atap genteng beton berat dan pada cuaca atau suhu tinggi lebih terasa panas dibanding genteng keramik. Itulah beberapa presentasi mengenai materi ujian tengah semester saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.